Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang saya hormati Bapak Mustafa SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya Putri Novela akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Baiklah, berikut ini pembahasannya. Tahukah kalian siapakah Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah sebuah sebutan untuk 4 khalifah pertama yang memimpin negara Islam setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka tampuk pemerintahan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW yang diberitahu masuk surga. Dia khalifah pertama yang menerima ajaran beliau dan memeluk Islam. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Dia juga berjuang mengkonsolidasikan agama. Masa awal kekhalifahan Abu Bakar diguncang pemberontakan oleh orang-orang murtad. Banyak orang yang mengaku sebagai nabi dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak yang dapat mengacaukan keamanan dan mempengaruhi orang-orang Islam yang masih lemah imannya untuk menyimpan dari ajaran Islam. Kesuksesan Abu Bakar berikutnya adalah sahabat Nabi yang merupakan penghafal Al-Quran dan berusaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu menjadi satu kitab sesuai dengan apa yang dididik Rasulullah SAW kepada dirinya. Kumpulan dari ayat-ayat itu diserahkan kepada Abu Bakar yang kemudian diberi nama Mushaf. Berikutnya materi pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. Yang pertama, pendidikan keimanan, di mana beliau menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah. Kemudian yang kedua, pendidikan akhlak, seperti adab masuk rumah orang, sopan santun bertetangga, bergaul dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya pendidikan ibadah, seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Dan yang terakhir kesehatan, seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat, itu merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar bertempat di Madinah dan para sahabat Nabi bekerja sebagai tenaga pendidiknya. Keberadaan masjid dan sufah dijadikan tempat pendidikan yang telah ada sejak masa Nabi Muhammad. Kemudian umat Islam mendirikan kutab sebagai tempat belajar membaca dan menulis yang mendukung fungsi masjid yang semakin kompleks. Masjid pada saat itu berfungsi sebagai tempat sholat berjamaah, membaca dan mempelajari Al-Quran. Kemudian dijadikan tempat pertemuan dan lembaga pendidikan Islam dan sebagai tempat mendiskusikan berbagai masalah keumatan. Masuk yang kedua, pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab. Khalifah kedua dari kalangan Khulafaur Rasyidin, yakni Umar bin Khattab. Ia terkenal dengan tekad dan kehendaknya yang kuat, cekatan dan karakternya yang berterus terang. Sebelum menjadi khalifah, dikenal sebagai pribadi yang keras dan tidak mengenal kompromi dan bahkan kejam. Di bawah pemerintahannya, Imperium Islam meluas dengan kecepatan yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa orang yang terbesar pengaruhnya setelah Nabi dalam membentuk pemerintahan Islam dan menegaskan coraknya adalah Umar bin Khattab. Umar dikenal sebagai sahabat Nabi di kalangan ahli fikih. Misalnya, mengusulkan penyelenggaraan sholat tarawih berjamaah, penambahan kalimat as-salatu khairun minan naum atau sholat lebih baik daripada tidur dalam azan subuh, ide tentang perlunya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, dan penentuan kalender hijrah. Dalam hal pendidikan, Umar membangun tempat-tempat pendidikan atau sekolah, juga menggaji guru-guru, imam, muazin dari dana Baitul Mal.
Situasi sosial dan politik pada masa Khalifah Umar bin Khattab berada dalam keadaan yang stabil. Wilayah yang dikelola pemerintahan Islam pada waktu itu semakin luas, yang meliputi semenanjung Arabia, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Maka sebab itu, penyebaran syariat dan pendidikan Islam mengalami perkembangan yang pesat pada masa beliau. Situasi inilah yang mendorong kebutuhan yang semakin meluas dan meningkat dalam segala bidang, termasuk kebutuhan tenaga pendidik yang memiliki kepribadian Islam yang tangguh, keterampilan, dan keahlian. Guna mencapai kebutuhan ini, dibutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan proses pendidikan dari kalangan umat Islam. Berhubungan dengan kebijakan pendidikan, Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah, kemudian menerapkan pendidikan Islam di masjid-masjid dan pasar-pasar, dan mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan dan memberikan mereka gaji. Kemudian mengajarkan isi Al-Quran, fikih, dan ajaran Islam lainnya kepada penduduk yang baru masuk Islam. Nah, dari pokok-pokok pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar lebih maju dan lebih luas, serta lebih lengkap, karena masa Umar bin Khattab, negara dalam keadaan stabil dan aman, menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan dan telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan di tiap-tiap daerah. Khalifah ketiga periode Khulafaur Rasyidin adalah Utsman bin Affan. Ia terpilih sebagai khalifah oleh sebuah dewan pemilihan yang disebut syura. Sahabat yang sangat berjasa pada periode-periode awal pengembangan Islam, baik pada Islam dikembangkan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Utsman bin Affan merupakan khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena umat Islam semakin ramai yang menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Setidaknya sampai abad ke-15, Mekah dan Madinah hanya sebagai pusat ibadah dan keagamaan, khususnya ibadah haji, yang fokus bukan lagi menjadi pusat keilmuan. Hal ini karena pusat-pusat keilmuan Islam justru tumbuh di tempat lain seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang dengan baik. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan perluasan wilayah Islam. Banyak para sahabat yang mendatangi wilayah tersebut dengan adanya perluasan wilayah dengan tujuan mengajarkan agama Islam. Lain daripada itu, terjadi pertukaran pemikiran antara penduduk asli dengan para sahabat dan menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dengan baik. Utsman bin Affan kemudian membangun mahkamah peradilan yang mampu dijadikan terobosan, karena sebelumnya peradilan dilakukan di masjid. Utsman juga melakukan penyeragaman bacaan Al-Quran, juga perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Penyeragaman bacaan dilakukan karena pada masa Rasulullah SAW, beliau memberikan kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran menurut dialek masing-masing. Seiring bertambahnya wilayah Islam dan banyaknya bangsa-bangsa yang memeluk agama Islam, pembacaan pun menjadi semakin bervariasi. Akhirnya, sahabat Huzaifah bin Yaman mengusulkan kepada Utsman bin Affan untuk menyeragamkan bacaan. Nah, pada periode ini, umat Islam sudah tersebar luas, yang dimana mereka memerlukan pemahaman Al-Quran yang mudah dimengerti dan mudah dijangkau oleh alam pikirannya. Peranan hadis atau sunnah Rasul sangat penting untuk membantu dan menjelaskan Al-Quran. Tempat belajar pun masih di kutab dan di masjid, ataupun dari rumah ke rumah. Pada masa ini pula tidak hanya Al-Quran yang dipelajari, tetapi ilmu hadis dipelajari langsung dari para sahabat Nabi. Ada pula kebijakan pada Khalifah Utsman bin Affan dalam pendidikan. Yang pertama, diberikan kelonggaran untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Kemudian, proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah untuk dijangkau, serta mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan penyalinannya karena terjadi perselisihan dalam bacaan Al-Quran.
Dan yang terakhir, tugas mendidik dan mengajar pada masa Utsman bin Affan diserahkan pada umat itu sendiri. Artinya, pemerintah tidak mengangkat dan menggaji guru-guru atau pendidik, mereka melaksanakan tugas dengan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah. Ada 3 fase pendidikan dan pengajaran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, pembinaan, yang dimaksud untuk memberikan kesempatan agar yang terdidik dapat memperoleh kemantapan iman. Yang kedua, fase pendidikan, ditekankan pada ilmu-ilmu praktis dengan maksud agar mereka dapat segera mengamalkan ajaran dan tuntutan agama dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, fase pelajaran, yaitu ada pelajaran lain yang diberikan untuk penunjang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis seperti bahasa Arab dengan tata bahasanya, menulis, membaca, syair, dan peribahasa. Dan yang terakhir, pendidikan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Khalifah Ali merupakan seorang perwira yang selalu menjadi pembela Nabi Muhammad dan pemberani. Ali banyak mengetahui tentang kehidupan Nabi, termasuk tentang ilmu agama. Ia selalu mendampingi Nabi SAW hingga wafatnya dan mengurus pemakamannya. Masa pemerintahan Khalifah Ali banyak terjadi pergolakan, sehingga dapat dikatakan hampir tidak pernah mengalami kedamaian. Pada saat itu, Khalifah Ali tidak memiliki waktu untuk memikirkan permasalahan dalam sektor pendidikan karena perhatiannya berfokus penuh pada permasalahan keagamaan dan kedamaian umat Islam, sehingga penyelenggaraan pendidikan Islam yang berlangsung tidak mengalami perbedaan dengan masa sebelumnya, bahkan mengalami kemunduran. Saat terjadi kericuhan politik di masa Ali ini, hampir dapat dipastikan bahwa kegiatan pendidikan Islam mendapat hambatan dan gangguan walaupun tidak terhenti sama sekali. Khalifah Ali pada saat itu tidak lagi memikirkan masalah pendidikan karena seluruh perhatiannya ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi masyarakat Islam. Dengan demikian, perkembangan pendidikan tidak terlalu terlihat karena masa ini telah terjadi kekacauan politik dan pemberontakan, sehingga di masa ia berkuasa, pemerintahannya tidak stabil dan lebih fokus pada mengatasi pemberontakan dan stabilitas politik. Baik, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu melahirkan umat yang memiliki komitmen yang tulus dan kukuh terhadap pelaksanaan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin, pusat pemerintahan berada di Madinah, yang penduduknya terdiri dari latar belakang agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian kurikulum pendidikan di Madinah selain berisi tentang materi pendidikan keagamaan, yakni Al-Quran, Al-Hadis, hukum Islam, kemasyarakatan, ketatanegaraan, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Berikutnya sasaran atau peserta didik. Sasaran pada masa ini adalah masyarakat yang tinggal di Mekah dan di Madinah. Yang menjadi tenaga pendidik pada masa Khulafaur Rasyidin ada Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Siti Aisyah, Anas bin Malik, Ziyad bin Sabit, Abu Dzar al-Ghifari. Dari mereka itulah kemudian lahir ulama dan pendidik. Dan kemudian yang menjadi pendidik adalah para Khulafaur Rasyidin sendiri. Para sahabat besar yang dekat dengan Rasulullah yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Adapun metode yang mereka gunakan saat mengajar antara lain dengan bentuk halaqah, yakni guru yang duduk di halaman masjid dan dikelilingi oleh para siswa. Ada pula lembaga-lembaga pendidikan yang digunakan yang masih sama digunakan pada masa Rasulullah SAW, yaitu masjid, sufa, kutah, dan rumah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam materi sebelumnya. Tidak hanya itu, pada masa Khulafaur Rasyidin juga terkenal para ulama-ulama. Yang pertama ada Abu Musa al-Asy'ari, Gubernur Basrah,
Dia adalah seorang ahli fikih, ahli hadis, dan ahli Quran. Yang kedua ada Ibnu Mas'ud. Ia adalah seorang ahli dalam tafsir dan fikih. Juga ia meriwayatkan hadis. Yang ketiga ada Amru ibnu al-Ash, seorang panglima dari Khalifah Umar berhasil mengalahkan Mesir. Ia adalah seorang yang memiliki keahlian dalam hadis, terkenal sebagai pencatat hadis Nabi. Yang keempat ada Abdullah bin Umar, adalah pengumpul hadis. Yang kelima, Ibnu Abbas, ahli tafsir, Al-Quran, dan ilmu faraid. Yang keenam, Ibnu Mas'ud, ia adalah ahli Al-Quran dan hadis. Dan yang ketujuh, Zaid bin Sabit, ia adalah ahli Al-Quran dan hadis. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.